Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ya, hari ini tema di dalam renungan kita yaitu jujur adalah buah takut akan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau bicara tentang jujur, apa itu jujur? Bukan jujur ya. Atau tahu jujur? Ya, jujur artinya bahwa apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan yang semestinya. Apa yang dilakukan adalah sesuai dengan yang seharusnya. Ibu bapak dan saudara-saudara, melakukan yang sesuai dengan seharusnya ini ternyata bukanlah mudah. Apalagi di tengah kehidupan manusia yang berlomba-lomba untuk mengejar yang namanya kehidupan. Di tengah berbagai macam upaya persaingan itu, maka orang akan berjuang bagaimana supaya dia memperoleh apa yang diperjuangkan. Dan ibu bapak saudara-saudara, tidak heran ada orang yang merasa bahwa dia tidak akan mampu bersaing. Dan bagaimana caranya? Maka seringkali orang tergoda untuk menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara, memperlakukan apapun, baik mengatakan yang tidak benar maupun juga melakukan yang tidak benar, supaya apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, persoalannya bagi kita sebagai gereja, bahwa gereja dipanggil dan diutus oleh Allah di tengah-tengah dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi apakah dia mampu menjadi garam dan terang dunia? Saudara-saudara, kejujuran adalah hal yang dituntut oleh Allah untuk dapat diberlakukan dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan umatnya. Bagaimana mereka bisa menjadi garam dan terang dunia? Mereka harus hidup dengan jujur. Baik perkataan mereka maupun juga perbuatan mereka sesuai dengan yang memanggil mereka, yang mengutus mereka. Saudara-saudara, dalam bacaan kita pada hari ini, banyak orang yang begitu rindu untuk mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan. Karena dia memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang kebenaran hidup. Tetapi Tuhan menyadari bahwa untuk hidup jujur itu bukanlah perkara mudah. Ia telah memanggil murid-muridnya untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi dia tahu tantangan yang dihadapi oleh murid-murid bukanlah tantangan yang mudah. Tapi Yesus memperlihatkan, memberikan contoh. Dia tidak hanya mengajarkan orang supaya bisa hidup jujur, mengatakan ya jika iya, mengatakan tidak jika tidak. Jika kita baca di dalam pasal 11, Yesus terang-terangan mengecam orang Farisi dan para ahli Taurat. Padahal kalau kita baca konteksnya, pada waktu itu luar biasa ya. Yesus diundang oleh seorang ahli Taurat, datang ke rumahnya untuk makan.
biasanya orang yang diundang begitu, ya jadi tahu diri lah. Mau disediakan makanan enak, tidak enak begitu, janganlah mengatakan sama yang menyediakan, makannya tidak enak misalnya, atau mengatakan apalah begitu ya, mengatakan yang tidak menyenangkan, yang menjahat. Tapi Yesus tidak peduli, apalagi ketika Yesus makan, dia lihat ahli Taurat ini, orang Farisi. Orang Farisi itu lihat Yesus makan, dia tidak cuci tangan. Secara ilmu kesehatan memang itu salah, tetapi rupanya dari pandangan, dari sisi tradisi Yahudi, itu bukan sekedar dari sisi kesehatan, tapi kewajiban agama. Itu juga adalah bagian dari menjalankan perintah-perintah ataupun ketetapan Taurat. Yesus harusnya membasuh tangan, ya, tapi Yesus pada waktu itu langsung makan. Dia heran, ya, guru mengapa engkau lakukan itu? Itu tidak benar. Kalau dia katakan dari sisi kesehatan, mungkin Yesus bisa terima, ya, mengingatkan hal yang baik. Tetapi dia mengatakan pada hal-hal yang tidak terkait dengan masalah kesehatan. Apa yang Yesus lakukan ini melanggar hukum Taurat. Dan disitulah kita lihat Yesus memberikan respon. Apa respon Yesus? Kalau kita baca dalam pasal 11, dia mengungkapkan tentang perilaku orang-orang Farisi, bahkan orang-orang ya ahli Taurat, yang dikatakannya mereka ibarat seperti orang yang ya, kalau digambarkan dikatakan di dalam pasal 11 ayat 39, dia katakan, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Dan masih banyak kata-kata yang luar biasa dikecam oleh Yesus terhadap orang Farisi. Dia tidak pandang bulu, dia tidak takut mengatakan yang benar. Ia melihat perilaku mereka yang tidak benar, hanya bisa kritik orang, tetapi mereka sendiri tidak menjalankan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, sekarang Yesus harus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa apa yang akan mereka hadapi nanti ke depan, tantangannya luar biasa. Tantangan dari orang-orang Farisi, tantangan dari ahli Taurat, tantangan dari manapun. Dia harus membekali, harus mempersiapkan mereka. Maka di tengah kerumunan orang yang beribu-ribu, Yesus menyempatkan mengajarkan ajaran-ajaran penting untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Yesus dengan tegas mengatakan, waspadalah terhadap ragi, yaitu pemunafik. Ibu bapak dan saudara-saudara, ragi itu memang fungsinya banyak. Bukan saja ragi itu berfungsi sama seperti garam mengawetkan. Tapi kalau kita buat kue, biasanya ibu-ibu nih, ya, ragi itu fungsinya untuk apa? Mengembangkan ya. Sebenarnya juga bisa kita dalami di situ. Orang-orang Farisi ya memperlihatkan diri mereka dengan melakukan hal-hal yang kelihatan, ya, kelihatan baik. Kalau kita pakai ragi, kita lihat bahwa raginya itu jadi kelihatan bagus, ya, mengembang dengan baik. Lalu kelihatanlah indah, kelihatanlah lezatnya dan sebagainya. Ya. Nah, ada yang suka makan kue yang mantap, gitu ya. Senang lihat kalau dia pakai ragi mengembang, kelihatan sedap-sedap. Di sisi yang lain bahwa ragi ini juga memperlihatkan pengaruhnya. Pengaruh ragi pada makanan yang luar biasa. Ya. Dia bisa mempengaruhi ya, bahan-bahan yang lain, mempengaruhi yang ada di sekitarnya, sehingga bisa membuat tadi adonan itu mengembang. Sehingga bagi
Yesus, ini sesuatu yang harus diwaspadai terhadap perilaku hidup orang-orang Farisi. Bahwa orang-orang Farisi hidupnya adalah dikatakan sebagai orang yang munafik. Ya. Munafik. Artinya munafik bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan apa yang seharusnya. Mereka berkata, mereka berbicara, bukan hanya bagi orang lain, tapi mereka juga memperlihatkan sikap mereka, perilaku mereka, seakan-akan bahwa mereka telah hidup benar, mereka hidup saleh. Tetapi sesungguhnya itu yang Yesus katakan, ibarat seperti tidak, mereka hanya membersihkan di luarnya, tetapi di dalamnya penuh dengan kejahatan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, penting bagi Yesus memperingatkan bagi murid-muridnya tentang hal ini, karena tantangan yang mereka hadapi di depan ini betul-betul tantangan yang sangat besar. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara, sehingga Yesus harus katakan mereka harus hidup dengan jujur. Harus hidup dengan jujur. Jujur itu memang tantangan yang sangat besar. Apalagi jika seseorang merasa bahwa dia tidak punya kekuatan menghadapi tantangan, maka orang itu akan cenderung menjadi orang yang tidak jujur. Kalau murid-murid ini tidak berani menghadapi orang Farisi, tidak berani menghadapi penguasa-penguasa, tidak berani menghadapi seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 13 ya, tentang mereka-mereka yang selalu berbuat dengan kejam, bahkan yang bisa melakukan satu tindakan terhadap mereka, dapat membunuh mereka. Kalau mereka tidak berani, maka mereka bisa menjadi orang munafik. Oleh sebab itulah Yesus ingatkan kepada mereka agar mereka hidup betul-betul hidup jujur. Harus hidup dengan jujur, karena dikatakan oleh Yesus, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dengan gelap, dalam gelap, akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Mengapa dari atas atap rumah? Yang dikatakan sekalipun sembunyi-sembunyi, tapi satu saat juga orang akan menyiarkannya, semua orang akan mendengar. Kalau kita berteriak dari atas tempat yang lebih tinggi, akan menjangkau tempat yang lebih luas, banyak orang bisa mendengar. Jadi apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, satu saat akan terbuka. Ada pepatah yang mengatakan bahwa buah durian sekalipun bukan buah durian, sesuatu yang busuk sekalipun disembunyikan akan tercium juga baunya. Kalau tidak salah seperti itu ya. Sesuatu yang busuk disembunyikan seperti apapun akan tercium juga baunya. Di mata Tuhan tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan. Apapun yang dikatakan, apapun yang diperbuat, sekalipun itu tersembunyi bagi kita, tapi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Itu berarti bahwa para muridnya, mereka tetap harus hidup dengan benar, hidup dengan jujur. Apa yang Tuhan katakan, mereka harus lakukan, baik dengan perkataan maupun juga dengan perbuatan. Mereka harus wujudkan sebagaimana semestinya. Tidak boleh hanya di depan orang. Di depan orang boleh melakukan sesuatu yang tersembunyi, di hadapan istri, di hadapan suami, di depan orang tua, di depan teman-teman bekerja. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang sembunyi, tetapi di mata Tuhan tidak ada yang bisa tersembunyi. Jangan sampai menyembunyikan perselingkuhan. Oke, istri suami tidak lihat, tetapi tidak ada yang tersembunyi. Tuhan melihat perbuatan. Kata-katamu di depan orang, kata-kata kita di depan orang baik, tapi hati kita seperti apa? Tuhan tahu.
Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, murid-murid harus bersikap jujur. Mereka harus mengucapkan apa yang harus mereka katakan. Mereka harus bertindak apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan memang itu bukanlah hal yang mudah. Dan itu yang saya katakan tadi, bisa membuat orang menjadi takut. Nanti ada apa-apanya, nanti ada konsekuensinya. Bahkan bisa-bisa saya bukan hanya ditangkap, mungkin dibunuh. Nah, dalam hal inilah Yesus mengatakan, jangan pernah takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh. Memang tidak semudah kita bicara, Bapak Ibu saya pahami. Ya, pernah ada cerita kasus di waktu kejadian di Lombok, waktu ada kerusuhan. Ya, di Lombok itu di sana Bapak Ibu, orang sweeping KTP. Ya, kalau Kristen ya pasti dibukin, syukur cuma dibukin, ada yang dibukin. Ya. Dan itu banyak membuat orang menjadi takut. Banyak orang yang buang KTP-nya ya ke laut kemana, supaya ketika dia di sweeping tidak ketahuan dirinya apakah Kristen atau bukan. Ketakutan itu betul-betul datang di tengah keadaan seperti ini. Ini memang tidak mudah. Tapi Yesus mengingatkan pada hari ini dalam bacaan kita, jangan pernah takut kepada orang mereka yang dapat membunuh tubuh. Tapi takutlah dia. Takutlah kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena dikatakan Allah bukan hanya bisa saja membunuh, bukan hanya bisa mengambil nyawa kita saja, tetapi dikatakan bahwa Allah punya kuasa untuk melemparkan orang ke neraka. Ya. Allah punya kuasa untuk memberikan hidup ya, yang kekal. Bahkan Allah juga punya kuasa untuk membuat orang dihukum mengalami kematian yang kekal. Sehingga kalau Tuhan berkenan memberikan kepada orang hidup, siapapun juga yang akan melakukan. Kalau Tuhan bilang dia belum mati. Bapak Ibu pernah terima barangkali postingan, saya berapa kali terima postingan, ada kesaksian tentang orang-orang yang dikatakan oleh dokter atau para medis lah, bahwa tidak mungkin lagi hidup. Ya, dia sangat tergantung kepada alat medis. Bahkan waktu yang cukup lama seseorang mengalami, tapi pada satu ketika Tuhan membuat dia hidup. Orang tidak menyangka. Tapi ada juga sebaliknya. Ada orang yang sampai ditusuk, sampai sekian tusukan di tubuhnya. Orang pikir ini tidak mungkin lagi hidup, tetapi hidup juga dia. Ada orang yang dia katakan dia sehat kok, nggak sakit-sakit. Ya. Kemarin saya begini, dan saya punya pengalaman juga seperti itu. Seorang teman yang tidak pernah kami sangka bahwa dia akan pergi, karena dia baru saja cek kesehatan, karena harus kuliah lagi ambil S2, lalu harus cek kesehatan. Pulang dari sana kami cerita-cerita, saya tanya bagaimana hasilnya. Oh baik. Lusa saya kaget mendengar kabar dia telah dipanggil rumah. Saya tanya, karena apa kecelakaan? Tidak. Begitu cepat. Dia meninggal ketika dalam posisi dia duduk. Dia tiba-tiba sakit dadanya, terus dia periksa benar dada jantung. Ya, meninggal. Dan beberapa kali kita melihat kejadian-kejadian, bahkan ada postingan juga yang saya pernah terima, seorang atlet pemain sepak bola sedang ya bertanding, tiba-tiba jatuh. Seorang senator yang sedang memimpin rapat menyampaikan presentasinya, tiba-tiba mati di tempat. Ini artinya bahwa Tuhan memperlihatkan kepada kita, Tuhan punya kuasa atas kehidupan. Sehingga Allah mengatakan supaya kita tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan tetap hidup dengan jujur, baik perkataan maupun perbuatan. Karena tidak ada seorang yang harus membuat kita menjadi takut dalam hidup ini. Justru kita harus takut kepada Allah, karena Dialah yang memiliki kehidupan ini. Dia dapat memberikan kehidupan itu kapanpun.
dia dapat mengambil kehidupan itu kapanpun kehendak Tuhan. Dia berkuasa atas semuanya. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka takutlah kepada Tuhan, karena dialah yang punya kuasa. Dan Tuhan mendengar, dan kita mendengar dalam bacaan kita bagaimana kasih Tuhan. Jangankan manusia, burung ciptaan Tuhan yang lain yang bagi banyak orang tidak punya harga, ya, bahkan dengan mata uang terkecil, kalau kita baca dalam Injil Matius, di sana dikatakan 2 ekor seduit. Dalam bacaan kita 5 ekor 2 duit, ya. Artinya bahwa harga binatang burung ini begitu murah. Tetapi bukan berarti dikatakan dia juga di hadapan Tuhan tidak punya harga. Dia berharga di hadapan Tuhan. Tuhan juga menghitung rambut kita, tahu berapa banyaknya. Artinya bahwa kehidupan kita manusia itu tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu tetap ada di dalam kasih Tuhan kalau Tuhan tetap mau memeliharanya. Tuhan tetap melihat manusia bahwa dia berharga di mata Tuhan. Sehingga tentu saja yang berharga, yang dikasihi, dipelihara oleh Tuhan, dia pasti tetap juga akan melakukan apa yang terbaik bagi orang itu. Kalau orang itu melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, maka kalau Tuhan menjaga memeliharanya, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan mengambil hidupnya. Karena itu dengan tegas pengakuan seseorang kepada Allah bukan sekedar sebuah pengakuan di mulut, tapi juga pengakuan yang harus berdampak di dalam kehidupan. Orang yang mengakui Tuhan dikatakan akan diakui juga Tuhan. Ya. Dalam bacaan kita dikatakan yang mengakui Allah di hadapan, mengakui Tuhan di hadapan, akan diakui di hadapan malaikat-malaikat. Ya. Tapi yang mereka yang menyangkal dia, maka dia juga akan menyangkal mereka. Ibu bapak dan saudara-saudara, masalah menyangkal ini ya tentu tidak akan pernah terjadi kalau kita punya pemahaman yang tepat dan tegas terkait dengan pengakuan kita itu sendiri. Ya. Jika betul-betul percaya bahwa dialah Allah yang punya kehidupan, dia yang berkuasa atas hidup kita, termasuk bukan hanya memberikan hidup dan mengambil kehidupan dalam hidup kita, tetapi juga berhak untuk memberkati kehidupan kita. Sehingga kalau kita hidup dalam pengakuan kita kepadanya, mengakui dia, maka janganlah pernah menyangkalnya. Ya. Konsekuensi dari menyangkal dikatakan juga bahwa itu sama dengan mereka yang menghujat. Ya. Menghina Allah. Dan konsekuensi dari orang yang menghujat atau menghina Allah itu tidak ada pengampunan bagi mereka. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk betul-betul hidup hanya menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan apapun. Tidak membuat kita berubah sikap, berubah perkataan kita menjadi tidak benar, menjadi tidak jujur. Tapi kita diingatkan untuk tetap hidup dengan jujur, berkata, bertindak dengan jujur, karena jujur adalah buah takut akan Tuhan. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui tugas dan panggilan kita masing-masing dimanapun, tetaplah hidup dengan jujur. Tetaplah melakukan dengan jujur apa yang dikehendaki Tuhan. Tidak perlu kita khawatir bahwa Tuhan yang kita akui bahwa dia ada bersama dengan kita. Roh Kudusnya akan menuntun, Roh Kudusnya akan menguatkan kita. Karena itu setia kepada Tuhan. Hiduplah terus melakukan kehendak Tuhan. Mau dimanapun, di tengah keluarga, di tengah pelayanan, juga di tengah panggilan, di tengah masyarakat, hiduplah dengan jujur. Ya. Sekalipun ya orang lain barangkali ya, katakanlah dimanapun, artinya kita mau tersembunyi maupun tidak tersembunyi, tetaplah
wujudkan kehidupan yang jujur. Sekiranya perjalanan kehidupan sebagai umat Tuhan jangan pernah berhenti untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Wujudkan itu, karena itu juga merupakan bagian dari panggilan kita sebagai orang percaya, dan sekaligus juga itu menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian bagi kita sebagai orang percaya di tengah panggilan. Ya. Kalau tidak, atau kita lihat, kalau kita tidak memahami juga sebagai kesaksian, orang akan katakan apa bedanya sih? Agama kita berbeda, tapi kalau perilakunya sama aja. Tapi kalau kita mampu perlihatkan sebagai kejujuran itu sebagai kesaksian kita, maka juga orang akan melihat perbedaan. Ya. Dulu tahun-tahun pada masa-masa pemerintahan sebelumnya, selalu yang terkait dengan keuangan dipercayakan orang-orang Kristen. Apakah karena ketidakpercayaan lagi kepada orang Kristen, atau karena orang Kristen juga tidak bersama seperti orang-orang lainnya, sehingga tidak lagi banyak mendapatkan kepercayaan terkait dengan masalah-masalah keuangan. Ya. Syukurlah kalau masih juga ada orang yang masih tetap jujur. Dan kalau kita diberikan tanggung jawab, jalankan itu dengan jujur juga. Laksanakan dengan baik. Percayakan hidup kita tetap ada di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Berkatnya tetap akan menjadi bagian orang yang jujur. Ya, sekiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita memasuki hari dan terutama menjawab panggilan Tuhan, supaya kita tetap melakukan sesuai dengan Tuhan dan ibadah. Terpujilah namanya. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan.